rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru-guru yang hadir di sini dan pada para hadirin dan hadirat yang bisa menghadiri majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya. Dan ini malam adalah salah satu malam yang paling afdol di antara malam-malam yang lain, Sayyidul Ayyam, yaitu Yaumul Jum'ah dan malamnya Lailatul Jum'ah. Dan alhamdulillah, dengan kita malam ini bermajelis ilmu, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, hadir di majelis ini adalah salah satu alamat dan tanda bahwasanya kita diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ini insyaallah kita dijadikan hamba yang bersyukur atas nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menyelamatkan kita daripada kegelapan menuju terang benderang, minaz zulumati ilan nur, daripada perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita sebagai umatnya, maka kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di malam ini kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam Jumat atau di hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini alhamdulillah, sebagai daripada alamat dan tanda kita bahwasanya kita mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dengan alamat itu kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi kita memperingati ya, sedikit kita mengenang, yaitu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini harus kita kenang dan kita paham. Kenapa jadi harus kita kenang dan kita pahami? Kita mengingat bagaimana jasa dan perjuangan mereka untuk membela negara Indonesia. Maka dari itulah kita merenung, kita memahami bagaimana perjuangan mereka, dan kita menikmati buah dari hasil perjuangan mereka. Maka dari itulah di hari kemerdekaan ini adalah salah satu hikmah kita, yaitu bagaimana kita memperjuangkan bahasa Indonesia ini. Ya minimal kita doakan, mudah-mudahan bangsa Indonesia aman, tentram, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu paling kecil. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Dan itu semua pasti ikut andil di dalamnya itu, yaitu para habaib dan ulama. Artinya kemerdekaan ini bukan hanya dengan usaha mereka, orang-orang yang ingin bersatu untuk melawan penjajah, tetapi di situ ada para habaib dan ulama untuk mendoakan. Nah, makanya hikmah yang kedua, jangan sampai kita dipecah belah oleh oknum-oknum yang mana mengatasnamakan ulama dan para habaib. Jangan sampai kita ikut mereka. Karena kenapa? Kita memandang bagaimana ke belakang. Tidak mungkin kemerdekaan Indonesia ini kita dapatkan buahnya seperti ini. Kita beribadah dengan tenang, kita ingin bermajelis dengan tenang, kita ingin menuntut ilmu dengan tenang, kita ingin mencari rezeki dengan tenang. Bagaimana zaman dahulu? Bagaimana ketika Indonesia dijajah? Ini yang harus kita paham. Jadi jangan sampai kita
menilai sekarang banyak orang-orang yang ingin membalikkan kita daripada ajaran-ajaran guru-guru kita terdahulu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sedikit demi sedikit hikmah yang kedua kita ikuti bagaimana para guru-guru kita di zaman dahulu, para habaib kita untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan susah payah, dengan doa, dengan hal-hal yang lainnya. Dan kita semuanya tahu, memahami secara zahir bahwasanya tidak mungkin kemerdekaan ini kalau tidak ada bantuan para ulama dan para habaib. Ya? Itulah daripada mereka memakai bagaimana thariqah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penjajah. Kurang lebih ratusan tahun kita ini dijajah. Kemudian dijajah lagi kedua, kan seperti itu dalam sejarah. Belanda ratusan tahun, kemudian Jepang 3 tahun, mungkin 3 tahun lebih. Ketika itu baru merdeka. Ini yang kita tahu di pelajaran umum. Nah, di dalam kemerdekaan itulah yang kita pahami hikmah yang kedua, yaitu bagaimana kita mengikuti jejak mereka untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga hikmahnya yaitu marilah kita perbaiki diri kita sendiri, ya, bagaimana untuk supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang agamis, yang memang mencontoh bagaimana suruhan baginda Rasulullah SAW. Karena sekarang ini Indonesia adalah mayoritas Islam terbanyak di dunia, ya, terbanyak. Kenapa ya terbanyak? Karena 95% daripada 100% memeluk agama Islam. Ya, mungkin ada Islam ini, Islam itu, macam-macam. Tapi secara global, secara umum itu 95% mayoritas Islam. Nah, itu harus kita pahami. Jadi kita doakan paling sedikit, kita mengenang perjuangan mereka dengan apa? Dengan kita mendoakan mudah-mudahan bangsa Indonesia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kemarin ya. Tema bagaimana kita sebagai suami istri untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Penting sekali di dalam kehidupan kita yang sudah mempunyai istri. Yang belum mempunyai istri, maka dengarkan dulu. Ada Bapak juga yang belum, yang sudah beristri, ya, jangan menambah lagi, sebuting aja, ya, sebuting aja cukup. Kecuali mampu dari zahir dan batin, boleh, karena itu anjuran Al-Qur'anul Karim dalilnya. Jadi ibu-ibu tidak bisa protes, tetapi ibu-ibu bisa memprotes kecuali mampu. Artinya dapat izin kah atau apakah, ya kan? Itu atau artian mampu. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Jangan sampai kita menjadi beban, khususnya para lelaki, para suami akan dipertanggungjawabkan bagaimana dia mendidik keluarga. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Sini lebih terkhusus kepada kepala rumah tangga, khususnya kepada suami. Ini beban yang dipertanggungjawabkan, tubuhan pian, ya, penting. Tapi apabila sudah pian berikan hal-hal yang baik, kemudian tidak diikutinya, itu lain cerita. Tetapi kewajiban kalian seorang laki-laki itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kutip kita mengetahui hal itu adalah hal yang tidak baik.
Ini contoh. Misalkan bini ketujuh utang, kan banyak hutangan nih, hutangan Tupperware kan, ya kalau atau berhutang macam-macam, baju ke apa, kemudian bayarnya lebih, ini kan haram. Bayarnya lebih, yang harga 200.000 karena berhutang jadi 300.000. Ini bukan kredit ya, tapi memang mengiyakan dalam unsur ada riba di situ. Kan kita tahu, kita tegurlah istri kita. Tetapi apabila kita membiarkan, tanda kutip tadi, apabila kita tidak tahu hukumnya, tidak masalah. Tetapi apabila sudah mendengar nih hukumnya nih kan, tidak boleh bermain di riba atau berhutang emas kah misalkan, ya bermacam-macam lah. Sekarang maka kita wajib menegur istri kita apabila tahu hukumnya bahwasanya tidak boleh. Tetapi apabila kita tidak menegur bahwasanya kita tahu itu haram, maka kita mendapatkan dosa. Istri kita mendapatkan dosa, kita double. Karena kita kepala rumah tangga. Nah, jadi di dalam berumah tangga harus baik-baik, harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang bini mengingatkan kepada yang laki untuk beribadah, kemudian yang laki pun mengingatkan kepada bininya untuk beribadah. Karena qala Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi Nabi apa? Sepaling baik kalian itu yaitu yang paling baik kepada keluarga. Artinya barometer kita nih, paham barometer? Kadar kita nih, nah apabila baik, kelakuan kita, akhlak kita segala macam, maka contohnya bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Jadi jangan Nabi, aku ini sepaling baik yang kalian contoh untuk apa? Untuk keluarga. Aku ini Nabi paling baik bagi keluarga aku, maka kalian harus baik. Baik dalam segi apa? Terutama dalam segi keuangan. Ini penting ya. Misalkan bini hendak bertukar untuk keperluan makan, ini kan penting. Dimintalah oleh bini 100.000 sehari rutin. Oke, suami memberi 100.000. Kemudian kemungkinan kan namanya harga ini bisa mahal, ya kan? Harga ini kadang-kadang bisa turun naik, ya kan? Kemudian berlebih, bini minta abahnya tambahi uang 50.000. Langsung lagi sarip. Orang pahami kenapa jadi ditambah. Jadi kan keperluan untuk di dapur. Kena protes lawan bini, kenapa makanannya iwak seluang aja? Iwak seluang sebuting aja atau intalu bedadar aja? Karena sesuai kita memberi bini 100.000 ya cukupnya sih itu. Masih untung beiwak. Amunnya nasi lawan cacapan aja gitu, Pak. Ya kan? Nah ini. Jadi kita memahami bagaimana keadaan rumah tangga, kemudian bini pun memahami bagaimana keadaan lakinya. Amunnya laki bergaji 50.000 aja sehari diminta 100.000, salah juga pian. Ini namanya memaksa. Hati-hati perempuan. Ya, apabila suami di dalam hatinya tidak ridho, maka hati-hati. Amal ibadah sampean bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini hati-hati. Kadang-kadang binian banyak yang menuntut itu.
dia mengetahui lakinya ini bergaji 50.000 sehari, dituntutnya dia meminta 100.000 sehari, pokoknya aku tidak mau tahu, harus 100.000 sehari. Maka kalimat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya itu pokoknya itu sombong. Kata-kata pokoknya itu dijauhkan, boy. Hati-hati. Ini kebanyakan gitu. Kebanyakan nanti ujung-ujungnya dipermasalahkannya seini. Bujur aja. Perempuan ini bujur, ini maafkan seini. Tapi dipikirkan bagaimana pendapatan laki kita. Dipikirkan bagaimana rezeki laki kita dalam sehari ini. Ini yang harus dipahami, Ibu. Yang harus dipahami bubuhan pihak istri-istri, ya. Memahami bagaimana keadaan suami ini penting. Lihat kita contoh bagaimana keluarga Al-Imam Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bahwasanya mereka itu anak siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini anak siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah itu di zaman itu Amirul Mukminin ini, apabila kita ibaratkan sekarang ini presiden. Ya kan? Presiden. Lihat anak beliau ini. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra hidup dalam kesederhanaan. Al-Imam Ali karamallahu wajhah pun hidup dalam kesederhanaan. Padahal mereka orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Kenapa? Anak presiden, menantu presiden sekarang. Anak lurah aja luar biasa ya. Anak lurah aja kan luar biasa semua. Menantu siapa? Menantu lurah. Kan pasti kayak gitu. Pikiran kita pasti luar biasa fasilitas. Tapi ini anak presiden bagaimana? Ketika ingin memakan dalam seharian, cuman ada kurma. Cuman ada kurma dan air putih. Hendak makan, datang 3 biji kurma dalam riwayat disebutkan. Hendak makan, mengetok. Assalamualaikum warahmatullahi. Fakir, kasih 1. Sisa 2 kurma di piring. Kemudian yang kedua, yatim, mengatok pulang ke pintu, julung pulang. Sisa 1. Di rumah berapa orang? Banyak. Ya. Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang ketiga, datang lagi tawanan perang. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Insan. Juz 29 surah Al-Insan. Disebutkan habis padahal anak makan. Kira-kira pian tuh anak menyuap nasi pecel atau nasi campur. Pas anak menyuap ada orang mengatok, minta bang, hadang dulu lah, aku makan. Jauh menawari, ya kan? Dan kebanyakan kita banyak yang menyariki. Jakanya membari, menyariki kira apa? Ikam ini minta terus tapi membari. Ini gak ada. Ikam ini sehat aja, meminta-minta, sudah sana membari kada, mama iya. Ya. Membari tidak, tapi mencacinya iya. Ini kebanyakan kita. Hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak dijaga. Ada 1.000 kasihlah, 2.000 kasihlah, husnudon. Biar aja dipakainya apakah kada tahu kita, yang paling husnudon, membantu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan sedikit. Lihat yang kedua. Sama-sama
memahami bagaimana keadaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian memahami bagaimana anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini yang harus kita pakai, ini yang harus kita pahami. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para istri-istri, memuliakan, ya kan? Memuliakan, bagaimana memuliakan istri. Istri pun bagaimana memuliakan suami. Memuliakan di sini artinya jangan mengunyah aib suami. Ada kawan, kayak apa laki kamu? Gini. Ya Allah, banyak sekarang ya. Dan sekarang ini bahayanya aib suami bisa diketahui semua orang. Nah, ada gampangan dia. Anaknya di status, lakiku gini. Ini orang yang paling bodoh kata ulama. Orang yang paling bodoh lebih bodoh lagi. Orang banyak tidak tahu masalah rumah tangganya, kemudian dia bikin status seperti itu, seluruh alam mengetahui. Hah? Mengetahui aib suami gini. Ya Allah, dijaga kehormatan suami, dijaga. Kemudian suami pun mencontohkan bagaimana menjaga kehormatan istrinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisaa ila karim wala ahanahunna ila laim. Dan Nabi apa? Tidaklah orang yang memuliakan bininya kecuali orang yang mulia, kecuali orang yang dihormati. Tidaklah orang itu menghormati bininya kecuali dia orang yang dihormati. Artinya Nabi apa? Apabila kita memuliakan, menghormati bini kita, kita akan dihormati. Kemudian Nabi, tidaklah orang itu menghina bininya kecuali dia orang yang hina. Artinya kita menghina bini sama kita menghinakan diri kita sendiri. Ini teguran keras daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Biar aja sudah, misalkan mendapatkan bini atau mendapatkan laki, nih ibu-ibu, pian bisi laki misalkan hirang, ada apa-apa syukuri aja, iya kan? Atau mendapatkan laki kada berduit, kada apa-apa, sabar di dalam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang tiada kita kira. Sabar bu, bapak-bapak sabar mendapatkan bini pemamaian misalkan, sabar. Penyarikan bini, tapi rata-rata bini ini memang penyarikan. Rata-rata apa? Penyarikan. Emosi itu lebih tinggi daripada laki-laki, kebanyakan. Makanya jangan Nabi apa? Ketika ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj ditanya, Nabi, siapa paling banyak di neraka? Binian. Ini tidak bisa dipungkiri lah ibu-ibu, tidak bisa dipungkiri. Banyak binian. Kenapa? Karena kebanyakan tidak menghargai suami. Dosa kepada suami ini penting. Biar orangnya beribadah, biar orangnya menjaga kewajiban, biar orangnya membaca Al-Quran, tapi selalu menyakiti hati suaminya, ibadahnya itu seakan-akan sia-sia. Khusus kepada suami yang memang mengikuti bagaimana jalur baginda Rasulullah SAW. Artinya baik aja lagi. Beda dengan kita seorang yang memberi muar, misalkan maulah bini menjadi sakit hati segala macam, maka itu kesalahan kita. Tetapi ketika kita
menerima keadaan laki, menerima keadaan bini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pangkat yang khusus. Pernah mendengarkan Syekh Abdurrahman Bajal Habab? Ini wali min awliya Allah Subhanahu wa taala di kota Tarim. Antara hendak masuk kota Tarim itu ada kuburan beliau di situ. Syekh Abdurrahman Bajal Habab. Beliau ini mempunyai bini penyarikan. Padahal bujur aja gawian itu, tapi tetap disarikan. Sampai beliau puncaknya ngarannya laki-laki nah. Menjadi sari kita harus iya kan? Buka. Artinya lari dari rumah. Menuju satu goa. Beliau ingin berkhalwat, artinya menenangkan diri daripada bini penyarikan dari. Ujar mau bini, sudah buka aja kan sana. Sudah. Ikam pada mau di rumah, silakan. Bini penyarikan. Di dalam gua beliau bertemu ada 3 orang laki-laki di dalam gua. Kemudian beberapa hari Syekh Bajal Habab ini di dalam gua itu, namanya beberapa hari tidak ada makanan, lapar. Jadi petakun bertanya dengan orang yang bertiga, wahai fulan, niki apa ka makan ini di dalam gua nih, apa makan? Ujar fulan, aku bertawassul lawan ini. Aku bertawassul lawan ini. Setiap diandak wadah di dalam goa itu, maka turun makanan dari langit. Turun makanan dari langit. Lalu Syekh Bajal Habab tadi melihat gawian laki-laki tadi bertawassul juga lawan orang yang ditawasuli oleh yang bertiga tadi. Sekalinya siapa? Iya, orang bertiga tadi bertawassul lawan ngaran Sidin. Bertawassul lawan ngaran Sidin. Mudahan berkat ngaran Sidin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Tidak mengetahui tetapi mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat sabar terhadap istri. Berkat sabar menerima bagaimana keadaan istrinya. Ya, sabar. Allah Subhanahu wa taala menitipkan istri, menitipkan anak itu adalah ujian. Karena balik ujian adalah kebaikan. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi, barang siapa yang sabar ya, sabar atas bagaimana keadaan lakinya, man sabar ala su'il khulqi imraati. Barang siapa yang sabar atas kelakuan jelek daripada istri kita, maka Allah akan memberikan pahala seperti Nabi Ayub yang mendapatkan bala, sabar atas bala. Kayak Nabi Ayub sabarnya? Di dalam riwayat sekitar 18 tahun beliau sakit. Beliau sakit sekitar 18 tahun. Sabar. Apabila kita sabar lawan bini kita, maka Allah akan memberikan pahala bagaimana sabarnya Nabi Ayub ketika diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bapak-bapak. Kemudian untuk ibu-ibu, apabila ibu-ibu mendapatkan suaminya yang mana sifatnya jelek, sifatnya kada baik, atau daripada awaknya kada bagus, pokoknya diterimalah kekurangan suami, zahir wal batin, maka Allah akan memberikan bagaimana pahala istri Fir'aun, yaitu Asyah. Luar biasa. Asyah ini adalah salah satu orang yang akan menjadi istri baginda Rasulullah SAW di dalam surga. Lihat bu, pahalanya luar biasa. Jadi bubuhan pian ujar orang bahari itu disandang aja. Pahamlah, disandang, ditahani. Bini kah penyarikan atau ya
Artinya kita sabar dan keadaan bini kita itu bagaimana kita sabarnya? Allah akan memberikan lebih. Ini kada, udah anak smarti bini gue nih. Ini banyak kayaknya berdoa. Nah, kenapa? Biarlah 10 dari 100 yang paling banyak meninggal berdahulu itu laki-laki ke dunia. Hah? Lah? Lakian? Bujuran bian? Pasti laki-laki yang meninggal berdahulu. Jarang binian meninggal. Ada juga yang meninggal bini tapi jarang. Tapi laki-laki berdahulu. Karena kenapa? Karena bini-bini ya apabila sudah cinta, sudah luar biasa dengan kita, ini kada mau dengan orang lain. Asal kita mencontohkan bagaimana akhlak kita. Tetapi apabila laki-laki sudah meninggal bini, ya paling tahan 3 tahun. Itu awas benar. Balong karing lagi kuburan bini sudah mencari. Itu jujur saja ya. Ya kalau nah, bagus juga ada Bapak anjuran dia. Tapi artinya membedakan bagaimana kalau perempuan dia lama. Malahan dia ingin tidak mau menikah lagi. Cukup dengan satu. Nih, ibu-ibu, apabila sampean sudah mendapatkan laki penyembahyang, kemudian paham di agama, meninggal laki pian yang ini, pian tidak menikah lagi, maka laki ini akan menjadi teman pian nanti di surga. Tetapi apabila pian meninggalkan ini, mendapatkan yang lebih bawah, kawin lagi pian, maka laki pian yang inilah yang baru ini yang akan menemani pian nanti di surga. Kita lagi apa? Laki-laki jangan takut, karena sudah ada disiapkan di sana. Perempuan tidak ada kecuali suami. Ini kekalahan perempuan di sini. Ada kawai ibu sudah kayak itu hukumnya kayak apa? Hendak lu melawan akan pian tersalah pulang kan? Tetapi pian lebih hebat 70 kali lipat daripada bidadari. Kecantikan pian ini satu bisa ke bidadari, maka kecantikan istri kita 70 daripada bidadari. Artinya karena terpakai juga bidadari ini tatap lawan bini kita juga, kayak itu istilahnya. Istilah daripada guru kita mengibaratkan bahwasanya bini kita lah yang paling bungas kena di surga. Artinya biar aja terima aja bini ini misalkan hirang kah atau tuha kah misalkan atau apakah, terima aja karena nanti di surga akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan dan kecantikan yang luar biasa. Ini adalah daripada anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terima bini penyarikan, ya, bini misalkan kurang ini segala macam, terimalah. Kita didiklah dengan agama, dengan segala macam untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab pun bininya apa? Penyarikan. Diriwayatkan, ya, dalam riwayat sahabat, ada salah satu sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ishtaka artinya mengadu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar, aku bisi bini di penyarikan. Ini. Berdiam aja Sayyidina Umar. Berdiam. Ketika laki-laki ini melihat, aku mengadu kepada Sayyidina Umar, sekalinya aku melihat Sayyidina Umar dimamai bininya juga. Dimamai bininya juga. Aku mengadu sedangkan Sayyidina Umar dimamai bininya juga. Lalu setelah Sayyidina Umar dimamai bininya, laki-laki ini mendatangi Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar? Lalu ujar Sayyidina Umar, kenapa pian tidak menjawab Sayyidina Umar? Kenapa pian berdiam aja? Sayyidina Umar menjawab apa? Aku tidak tega kepada istriku. Kenapa? Karena dia menapasakan baju, dia merawat anakku, dia mengatur bagaimana makanku. Di sini Umar, pian ini kan bersyukur bisi bini ini khusus bisi bini, nang balong bisi bini ya memasak sorongan, karena merasa aja kan bersyukur dimasakkan, diperhatikan, duit kada boros, diatur bagaimana, kan kita bagus.
Maka dari itulah Yazid bin Umar, aku tidak bisa, bagaimanapun biniku adalah orang yang selalu di dalam hatiku. Umar bin Khattab. Jadi kita bisa menilai pakai apa ganas Yazid bin Umar bin Khattab ini. Iblis nah, beliau berjalan lewat aja bayangannya. Iblis melihat bayangan Sayyidina Umar, berpindah jalan. Lawan bini kadawani juga. Bukannya artinya kadawani, artinya takut kepada istri, tidak. Tetapi memahami bagaimana kehebatan seorang istri ketika melayani suaminya. Pahami itu Bapak, pahami itu. Pian dia mau upah orang 24 jam begawi, mulai menapasarkan baju pian, memakani anak pian, maharagu anak pian, membersihkan rumah pian. Pian bayar orang itu mungkin kada kebayaran, tapi bini kita alhamdulillah. Nah, kita bersyukur bisi bini yang berbakti. Maka kesimpulannya ialah yang pertama, kita ikuti bagaimana contoh baginda Rasulullah SAW sebagai suami yang baik. Kitalah dahulu mencontoh sebagai suami yang baik. Kita sebagai suami yang baik, contoh bagaimana kita melindungi keluarga kita. Contoh dengan yang baik, hadir ke majelis, baca sholawat, menjaga kewajiban. Kita dahulu menjadi contoh untuk mereka. Kemudian apabila misalkan lemah dalam agama suami kita, ibu-ibu pahamkan bagaimana memahamkan suami kepada melaksanakan kewajiban, saling mengerti, saling mengisi kekurangan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat sedikit ini kita bisa bermanfaat, memahami bagaimana anjuran baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bini-bini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada anak dan cucu kita. Mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah bersama baginda Rasulullah SAW. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wal hukma bi taqwa istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salah kata al-fakir minta maaf, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma awsilu bil wa taqabbal wa ja'al al-Qur'ana nabiyyan mahallahu min qawli la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdihi. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa barakatan wa rahmatan nazilahu wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimuha wa nahdiha ila hadin nabiyina wa habibina syabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم الأرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الصحابة البركة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي إحسان إلى يوم الدين. ثم الأرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء الآمنين وأهل المحدثين ومرسلين والسادة السكاتين وحمد المهديين إلى يوم الدين. ثم الأرواح مشايخنا ووالدينا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا بلا أنه من النار ويقا له من النار حجبا له من النار وسكرا له من النار جادا له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم حفرة منه برنيرا. ومن كان محسنا في البيسان من كان مختلفا سيئاتهم. اللهم اجعل رحمة ونعمة ومغفرة وشر الرحيم برحمتك ارحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين غريب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.